Ya, akhirnya kita sudah melewati data non-farm payroll, salah satu bagian yang cukup penting sebelum tentunya kita akan menghadapi FOMC meeting minggu depan. Tapi satu hal yang pasti, kita masih belum bisa bernafas lega karena masih ada satu titik data atau satu data ekonomi yang kemungkinan masih tetap diperdebatkan atau dinantikan oleh para pelaku pasar. Dan apa saja itu? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market datang dari 3 poin utama. Yang pertama datang dari data ekonomi, tentunya ini kaitannya dengan non-farm payroll di hari Jumat kemarin. Kemudian yang kedua datang dari OPEC yang sudah sempat kita bahas bocorannya terkait dengan melanjutkan produksi. Kemudian yang ketiga tentunya yang tidak diharapkan tapi muncul walaupun sebetulnya beberapa minggu ke belakang pernah diisukan akan terjadi. Dan itulah terkait dengan pengunduran diri dari Perdana Menteri Jepang Ishiba. Kira-kira apa dampak pentingnya dari pengunduran diri tersebut? Apakah ini akan memberikan keleluasaan bagi BOJ untuk menaikkan suku bunga atau justru akan menghambatnya? Nah, satu sisi kalau kita perhatikan dari data non-farm payroll, jelas dengan angka 22.000 ini berarti terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan dari ekspektasi 75.000 bahkan lebih turun dibandingkan bulan lalu yang berada di 73.000. Meskipun sempat terjadi ya semacam revisi kembali tapi tidak terlalu jompang ya 79.000, tapi yang jelas dengan data ketenagakerjaan yang relatif melambat, maka ini yang membuat kenapa pasar semakin yakin bahwa Fed akan memangkas 3 kali suku bunga. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan keputusan OPEC yang memutuskan untuk menaikkan produksi, tapi kali ini kabar buruknya adalah tidak terlampau tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, sementara Perdana Menteri Ishiba yang mengundurkan diri di akhir pekan kemarin tentunya memicu polemik siapa yang akan patut untuk menggantikan posisi dia, baik itu sebagai Perdana Menteri Jepang ataupun bahkan ketua atau presiden LDP. Nah, ini yang akan menjadi faktor pengaruh berikutnya tentunya terkait dengan Japanese Yen ataupun indeks Nikkei. Oke, kita lihat terlebih dulu. Non-farm payroll kemarin dengan angka 22.000 dari forecast ataupun ekspektasi 75.000. Jelas juga di situ relatif lebih rendah dan saya jadi teringat dengan apa yang terjadi pada revisi bulan lalu. Sempat terjadi revisi sampai 14.000 ya untuk data bulan-bulan yang 3 bulan ke belakang. Ya, salah satunya yang ditandai dengan 147.000 revisi ke 14.000. Sampai menghasilkan pemecatan ketua BLS saat itu. Nah, dengan kondisi saat ini, apakah ini mencerminkan kepastian bahwa Fed akan memangkas atau justru akan semakin menghambat? Atau dengan alur cerita yang terbaru, kaitannya dengan serangan Trump yang bisa saja kembali menekan kepada para pejabat Fed lainnya. Bukan hanya Powell, tapi ya mungkin untuk saat ini Powell relatif aman, terutama setelah pernyataan Jackson Hole Symposium kemarin yang sempat memberikan indikasi akan terjadi cut rate. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah struktur dari gubernur Fed yang sampai saat ini proporsinya mungkin masih ada satu ganjalan, yaitu Lee Suk yang masih tetap belum jelas. Nah, kembali ke non-farm payroll, data ini ternyata menunjukkan angka yang relatif lebih rendah. Dan angka partisipasi kerjanya ternyata juga mengalami penurunan, walaupun ya angkanya relatif kecil ya, 62,3 menjadi 62,2%. Di sisi lain yang juga ditinjau adalah tingkat pengangguran yang mengalami lonjakan sampai 4,3%. Nah, kemudian apa respon atau reaksi market? Ternyata kalau kita lihat dengan indeks saham sebagai patokan, ya kita bisa bilang bahwa ada keanehan, di mana saat tulis data non-farm payroll yang ditulis sangat-sangat lemah, justru harusnya meningkatkan ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga Fed. Dan itu berarti harusnya berdampak positif. Dan memang itu sempat mengalami dorongan kenaikan, tapi kemudian menjelang penutupan kembali dengan perhitungan ulang sehingga akhirnya investor lebih cemas kepada potensi resesi. Apalagi kalau misalkan Fed tidak cukup untuk melakukan cut rate-nya. Ya anggapannya adalah kalau misalkan ternyata cut rate ini hanya sekedar 25 ataupun 50 basis point lalu selesai, sementara tidak ada tindak tanduk lain yang kemungkinan akan mencerminkan potensi resesi tersebut. Jadi itu yang membuat kenapa indeks saham turun, tapi di sisi lain emas masih tetap mulai kenaikan. US dollar tentunya masih tetap lemah bersama US Treasury. Di sisi lain, dengan lengsernya Ishiba, kelihatannya politik Jepang untuk beberapa waktu ke depan bisa saja tidak menentu. Dan ini berarti deadline yang mungkin sedang disusun, itu kaitannya dengan deadline untuk pemilihan ketua LDP. Di tanggal 4 Oktober, mereka memutuskan tanggal 4 Oktober tersebut sebagai pemilihan yang nantinya akan menjaring siapa yang layak untuk menggantikan Perdana Menteri Ishiba. Oke, sekedar mengingatkan kepada Anda semua bahwa LDP adalah partai penguasa di Jepang yang setiap tahunnya ataupun setiap pemilihan, kalaupun misalkan terjadi kemenangan, maka siapa yang menjabat saat itu sebagai ketua LDP itu secara otomatis langsung ditunjuk menjadi Perdana Menteri Jepang.
So, dengan konteks yang sama, maka kemungkinan calon-calon pemimpin berikutnya itu akan ditentukan dan bisa jadi menjadi pengubah alur tentunya untuk kebijakan Jepang. Nah, ke depan kita ingin lihat di sini posisinya apakah Ishiba layak untuk langsung di Nah, ke depan tentunya kita akan lihat teka-teki tersebut siapa saja calon-calon pengganti ataupun ya kandidat pengganti. Nah, terkait dengan hal ini sebetulnya pernah kita bahas juga dan MUFG itu sempat melontarkan berita ataupun semacam prediksi. Mereka memperkirakan Perdana Menteri Ishiba akan lengser atau undur dan ternyata terbukti benar. Jadi catatannya di sini yang dikhawatirkan oleh MUFG adalah kemungkinan dari pengunduran diri ini langsung menghambat atau berpotensi menghambat kebijakan BOJ yang seharusnya akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Ya, seperti kita ketahui dengan kondisi yang saat ini terjadi, maka kemungkinan dari para calon pengganti ini yang kemungkinan akan sangat menentukan kira-kira apakah BOJ akan dengan luasa atau lebih leluasa dari sebelumnya untuk menaikkan atau justru akan menjadi pertentangan. Nah, yang menjadi perdebatan di sini adalah calon-calon figur penggantinya. Yang pertama ada Sanai Takaichi. Ini adalah pemimpin dari sayap konservatif LDP yang kelihatannya lebih pro terhadap kebijakan longgar atau lebih tepatnya kebijakan ultra loose policy. Nah, kalau misalkan kita lihat berarti ini kaitannya dengan moneter ataupun fiskal. Ingat, moneter ini berarti kaitannya dengan bank sentral, fiskal adalah dari kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalkan ternyata ini menang, lalu kemudian dia betul langsung menggelontorkan sejumlah stimulus untuk fiskal ataupun bahkan akhirnya memicu kepada pelonggaran moneter, maka kemungkinan bukan lagi menaikkan suku bunga, malah kecenderungannya kita akan melihat BOJ kembali turunkan suku bunga, dan itu berarti suku bunganya relatif lebih kecil kembali. Kalau itu yang terjadi, otomatis yen atau Japanese yen kemungkinan akan melemah terhadap US dollar dan itu berpotensi mendorong USD Japanese yen. Yang kedua adalah calonnya adalah Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi. Beliau adalah seorang figur reformis dan kelihatannya ini adalah yang disasar kalau misalkan untuk memiliki daya tarik terhadap pemilu muda. Artinya kalau misalkan ternyata ini yang menang, ya otomatis sebetulnya yang terlihat dari sini MUFG menilai bahwa keduanya siapapun yang akan terpilih itu tetap diragukan karena kemungkinan akan terjadi perdebatan ataupun perselisihan antara kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Padahal di 2 tahun terakhir kita sempat melihat pemerintah menginginkan ada kerjasama dan saling mendukung antara pemerintah dengan juga bank sentral yang berkolaborasi. Artinya kalau misalkan Ishiba mundur, ya masalah ketidakpastian ini akan memicu kepada pelemahan yen, memicu juga kepada kemungkinan tidak terjadinya kenaikan suku bunga lebih lanjut atau lebih tepatnya terhambat untuk sementara waktu. Dan tentunya respon dari market adalah positif atau direksikan positif oleh pasar saham Nikkei. Ini kaitannya kalau misalkan ternyata figur yang terpilih nantinya adalah figur yang lebih pro terhadap kebijakan longgar, maka akan muncul stimulus-stimulus dan itu akan merangsang ekonomi lebih lanjut. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah pasar saham Nikkei akan bergeliat atau naik. Di sisi lain, ini akan negatif dengan Japanese yen. Yen akan terus melemah dan diperkirakan akan lanjut lebih tinggi di atas 150 versus dolar. Nah, ini yang akan berbahaya. Walaupun kita tahu bahwa kemungkinan kenaikan ini ya sedikitnya bisa tertolong ataupun dibantu dengan kebijakan Fed. Seandainya minggu depan Fed jadi memangkas, kemudian dalam dot plotnya menunjukkan pemangkasan yang lebih agresif. Nah, kalau misalkan ini terjadi, maka ada harapan bahwa BOJ bisa saja mengikuti langkah jejak dari Fed. Artinya, kalaupun misalkan nanti figur penggantinya, siapa yang menggantikan Ishiba akan cenderung memihak kepada kebijakan longgar, kemungkinan akan menjadi perdebatan atau bisa menjadi diskusi bahwa bank sentral masih akan tetap menaikkan suku bunga. Nah, kelihatannya yang paling penting lagi adalah terkait dengan data ekonomi. Tapi hati-hati, intinya adalah minggu ini sampai ke beberapa waktu ke depan, terutama sampai pemilu 4 Oktober, kelihatannya kita akan tetap dihantui ataupun dibayangi oleh kemungkinan pelemahan yen dan juga kenaikan Nikkei diakibatkan oleh ketidakpastian politik yang juga menjurus kepada potensi perbedaan pandangan ataupun kebijakan antara pemerintah dengan bank sentral nantinya. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan harga minyak. Kalau kemarin kita sudah sempat singgung bahwa ada potensi kemungkinan Arab Saudi mendorong kepada OPEC untuk memproduksi lebih lanjut, hasilnya adalah sesuai ekspektasi.
Jadi mereka sepakat dengan keputusan bahwa mereka akan lanjutkan produksi tersebut di bulan Oktober. Cuman di sini adalah angkanya relatif lebih rendah. Kalau bulan lalu mereka setuju dengan 547K atau 547.000, ternyata yang bulan depan atau bulan Oktober lebih tepatnya, keputusannya hanya 137.000 barrel per hari. Nah, jelas di sini angkanya terlalu jompang, terlalu lebih lemah ya, sehingga akhirnya kalau Anda perhatikan harga minyak mengalami rebound pagi ini. Tapi satu sisi ini menunjukkan komitmen dari Arab Saudi. Mereka tidak lagi terkait dengan volume produksi ataupun kuota produksi, melainkan mereka lebih mengincar kepada pangsa pasar. Walaupun dengan catatan bahwa ini agak berisiko karena kemungkinan mereka melakukan keputusan tersebut di tengah kemungkinannya melemahnya permintaan musiman. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya rasa yang paling diuntungkan saat ini adalah Amerika. Dan itu berarti keinginan Trump akan segera terwujud untuk melihat harga minyak yang lebih rendah. Harga minyak lebih rendah itu dikonotasikan nantinya akan didapatkan bahwa Rusia akan tertekan untuk segera mengakhiri karena harga minyak yang relatif rendah. Dan yang kedua, yang tak kalah penting adalah masalah inflasi. Trump sangat sadar bahwa kebijakan tarifnya itu akan mendorong inflasi, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menekan dari sisi harga energi. Dan kalau itu terjadi, berarti kita akan dapatkan inflasi yang lebih rendah, meredam semua kekhawatiran terkait dengan inflasi, dan memudahkan Trump dalam hal ini untuk mendesak ataupun menekan Fed untuk memangkas suku bunga. Nah, cukup menarik ya, posisinya ke depan kita akan melihat dari beberapa data, termasuk minggu ini fokusnya hanya ke dua central fokus. Yang pertama dari keputusan ECB terkait dengan suku bunga, yang kedua adalah terkait dengan data inflasi. Untuk data inflasi Amerika sendiri, kita punya PPI dan CPI. Berdasarkan minggu lalu ataupun berdasarkan bulan lalu, data PPI juga cukup berpengaruh. Jadi tolong perhatikan data PPI tersebut di hari Rabu, kemudian CPI-nya di hari Kamis. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau misalkan pun data ini muncul, andai kata muncul pun dengan angka yang 2,7-3%, kelihatannya tidak akan mampu untuk menghalangi Fed untuk tetap memangkas suku bunga di minggu depan. Nah, sementara sebaliknya kalau terjadi lonjakan kejutan, anggap saja di atas 3,2 ataupun bahkan lebih, maka kemungkinan kita bisa saja melihat ada ekspektasi yang turun, yaitu kemungkinan tidak akan terjadi 3 kali cut rate atau mungkin hanya sekedar 2 kali. Tapi yang jelas data ini akan menunjukkan kira-kira berapa banyak yang akan dilakukan oleh Fed nantinya. Nah, terlepas dari itu, ECB akan menunda ataupun menahan suku bunga, sehingga akhirnya dampaknya tentunya ECB versus dengan Fed. Kalau ECB menunda, maka Fed diharapkan akan memangkas. Itu berarti kemungkinan kesimpulannya adalah euro seharusnya akan relatif lebih kuat dibandingkan US dollar. Nah, nanti sore kita akan coba lihat dari sisi grafik, kira-kira apakah ada perkembangan terbaru terkait dengan koreksi ataupun profit taking pada emas yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda koreksi yang signifikan. Penurunan 2 hari yang lalu, kurang lebih di hari Kamis sebelum non-farm, saya rasa pun itu akan menjadikan catatan tambahan bahwa hanya sempat tergelincir cepat, tapi kemudian dia rebound dan menciptakan rekor baru. So, nanti sore kita akan coba intip apa yang akan terjadi berikutnya dan peluang apa yang akan terjadi pada pasar saham Amerika.